Maka agenda yang pertama yaitu keynote speaker dari Dr. Bambang Sutrisno Wibowo, tapi sebelumnya saya akan menyampaikan biografi beliau terlebih dahulu. Nah, berikut adalah biografi beliau. Nama lengkapnya Dr. Bambang Sutrisno Wibowo, SKM, Mars, MM, CPHR, lahir di Madiun 29 November 1965. Ya, pendidikannya ada di Masa Madiun, Atro, UNT Texas USA, SKM UI, Mars FKM UI, MM Stima IMI, dan doktor di Uninus atau di Universitas Nusantara. Selanjutnya ada beberapa sertifikasinya, yaitu dosen nasional, trainer for adult education dari Friendland, dan juga CPHR. Dan beliau juga pernah menjadi dosen ya di beberapa kampus seperti di Poltekkes Jakarta, Vokasi UI, FKM UI, Fikes UHAMKA, dan S2 Stima ini. Ya, untuk saat ini profesi beliau sebagai trainer di Jakarta dan juga pernah menjadi trainer di Friendland, terus di Jepang juga Main Institute, dan trainer di LAN RI. Ya, pengalaman beliau ada banyak sekali, salah satunya sudah melanglang buana ya ke 34 provinsi di Indonesia dan 5 benua di 29 negara di 5 benua ya, dan juga menyampaikan materi di 31 universitas di luar negeri. Buku-buku yang sudah beliau tulis pun ada sangat banyak, kurang lebih ada 17 judul, dan ada program multimedia juga 5 judul, dan masih banyak lagi ya. Untuk bisa mengontak beliau bisa langsung di nomor pribadinya di 08211 273 1114. Oke. Baik, tanpa berpanjang kalam lagi, saya persilahkan waktu dan tempatnya kepada Dr. BS Wibowo untuk menyampaikan keynote speaker pada kegiatan malam hari ini. Pak Bowo, cek Pak Bowo. Apakah masuk? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sebelumnya mohon maaf, Pak Bowo sedang dalam perjalanan ke Semarang ya Pak ya? Iya. Ya, dari Magelang. Oke, siap. Terima kasih Pak Bowo atas kesediaannya. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih atas kesempatannya yang luar biasa hari ini pada Izet yang telah fasilitasi, dan juga Pak Ang Kunaiti sebagai pembicara di malam hari ini, dan hormat apresiasi saya kepada semua peserta yang telah mengikuti pada program ini. Bang Izut, monitor Bang Izut. Siapa? Ini saya posisi masih di luar kota. Sinyalnya tadi hilang-hilang melulu. Oh iya. Saya teknis saja nggak bisa memaparkan. Mungkin Pak Alput bisa menggantikan posisi saya. Intinya orang hidup itu ternyata harus terus belajar dikarenakan dinamika perubahan lingkungan eksternal kehidupan kita terus berubah. Kaidahnya dulu namanya PES, sekarang namanya PESTEL ya. Ada kondisi lingkungan kita, apakah itu politik, ekonomi, sosial, perubahan teknologi, bahkan juga adalah environment ya, dan juga adalah masalah juga regulasi ya. Begini ceritanya. Setiap perubahan di lingkungan kehidupan kita itu berdampak pada kemampuan kita untuk beradaptasi. Kita melakukan adjustment, ya, penyesuaian diri. Dan apa yang terjadi, sebenarnya itulah proses kebutuhan kita untuk mengupdate diri kita.
untuk terus bisa belajar, tumbuh dan berkembang, beradaptasi dengan kebutuhan kita. Ya. Jadi pesan saya, mari kita terus meningkatkan diri kita agar kita terus bisa beradaptasi dengan kebutuhan-kebutuhan kita, bisa beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah, sambil kita tetap berorientasi kepada tujuan hidup kita. Ya. Jadi kita harus bisa mengikuti ombak, mengikuti suasana dinamika yang ada, tapi kita harus memiliki arah dan tujuan. Nah, oleh karena itu proses pembelajaran diri kita yang paling bagus diawali dengan kita mulai mengenali diri kita, self-knowing kita. Pengenalan diri ini adalah merupakan penemuan diri kita, kenapa kita hidup, mau kemana kita ini hidup, kenapa kita ada di dunia, kira-kira kita berakhir seperti apa. Nah, itu nanti akan sempurna ketika kita menemukan pembelajaran di awal justru kemampuan menemukan konsep diri kita, ya, baik dari sisi aku ideal, aku sosial, dan juga adalah kemampuan kita menemukan dari aku diri, aku sosial, dan aku ideal itu terbentuklah pasti sebuah misi tentang kehidupan kita. Nah, disitulah akhirnya kita mulai membangun pembelajaran diri kita untuk menentukan goal setting yang akan kita tuju, seperti apa yang akan kita harapkan. Nah, pembelajaran itulah kemudian akan kita mulai bangun dengan namanya self curriculum, ya. Kita membuat kurikulum diri untuk mencapai tujuan-tujuan yang kita inginkan, dan proses pengembangan diri itu mulai berawal dari pengenalan diri dalam lingkungan sosial kita, atau juga kita memiliki tujuan atau memiliki pemahaman, sehingga kami menekankan HR development based on value, principle, and belief. Bahwa pengembangan SDM, pengembangan diri kita itu basisnya adalah nilai, prinsip-prinsip hidup, dan juga adalah keyakinan-keyakinan. Nah, oleh karena itu dengan adanya setiap perubahan di kondisi lingkungan, contoh tahun 90 ketika saya disekolahkan di Amerika, saya di perpustakaan menjadi orang yang sangat terbelakang, primitif. Saya lihat mahasiswa kedokteran Amerika pada nenteng CD. Saya nggak kenal itu barang di Indonesia. Ternyata itu adalah cakram CD yang memuat 600 megabit waktu itu, memiliki informasi begitu banyak. Saya masih cari-cari buku. Ya. Juga contohnya adalah ketika saya tinggal di homestay-nya Dr. Heng, dia presiden Fakultas Kedokteran gitu. Terus saya lihat di situ ada sendal yang saya lihat, kalau persepsi saya waktu itu adalah sendalnya para wali yang ditali, diikat, dan seterusnya. Belakangan saya baru tahu itu adalah sendal gunung kita hari ini. Jadi saya merasakan perubahan sosial dari Indonesia ke Amerika. Saya harus beradaptasi dan banyak sekali. Karena pengalaman saya sudah keliling di 5 benua, mendatangi 29 negara. Saya merasakan ternyata banyak perubahan-perubahan yang saya harus beradaptasi. Proses pembelajaran itu akan bagus ketika kita memiliki alatnya, yaitu namanya bahasa. Bahasa dan komunikasi itu menjadi alat kita mendapatkan pengetahuan. Tapi kalau untuk ilmu eksak ya matematika, ya, atau mungkin logika. Dan salah satu untuk mendapatkan kemampuan-kemampuan baik kita ke depan, kalau kita ketik di internet namanya top 10 skill in 2015 atau top 10 skill in 2020, kita akan menemukan ternyata pengembangan diri kita untuk memenuhi hidup kita ke depan agar bagus. Era ini era disruption yang luar biasa, sehingga kemampuan kompleks problem solving, kemampuan creativity, itu ternyata menduduki angka yang di atas, peringkat yang sangat dibutuhkan. Ya. Terakhir, mari kita mencanangkan dalam diri kita bahwa belajar itu sesungguhnya adalah kita sedang beradaptasi, berkelok mencapai tujuan hidup kita. Ya. Dan setiap diri kita pasti tentunya tujuan hidup itu berkembang. Apalagi lingkungan-lingkungan eksternal kita juga berkembang. Saya menyelesaikan S2 UI tahun 2002 sebagai ahli magister rumah sakit. Tapi di tahun 2015 saya sudah gagap terhadap bidang keilmuan saya. Jurnal berkembang, riset berkembang, teknologi berkembang.
Dan itulah saya sampaikan bahwa saya pun harus terus mengupgrade kemampuan diri dalam bidang keahlian ilmuwan. Nah, itu sebagai alat kita untuk bisa hidup lebih baik lagi. Apalagi dalam kehidupan kita, teramat banyak sekali contoh-contohnya. Dan mari kita mencanangkan untuk terus belajar. Lifelong learning. Ya. Kita terus belajar dalam rangka pengembangan diri sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan kita yang lebih besar lagi. Itu secara sekilas, sebelum sinyal saya hilang kembali, saya berikan kesempatan kepada Pak Aput untuk menambahkan, dan saya mohon monitor saja, nanti akan segera mulai yang lain. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Dr. Bo ya, yang meskipun sedikit manfaatnya sangat luar biasa. Beliau berbagi bagaimana pengalamannya menuntut ilmu di Amerika ya, saat istilahnya masih zaman dulu seperti itu ya, belum seperti saat ini yang di Indonesia sudah maju teknologinya, dan ternyata memang bangsa kita tuh masih harus terus belajar kalau tidak mau ketinggalan dengan bangsa-bangsa maju lainnya seperti itu. Ya, selanjutnya karena pemateri yang kedua nih udah hadir nih. Wah, udah standby dari awal. Selamat malam Mas Aang. Selamat malam Mas Izu. Oke. Ya. Nah, untuk selanjutnya akan ada sharing ya dengan tema konsistensi pengembangan diri dari Mas Aang Kunaifi ya. Untuk perkenalannya langsung oleh Mas Aang aja ya. Ya, boleh. Oke, siap. Boleh. Terima kasih Mas Aang. Kalau begitu, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Oke, baik. Mas Izu, kira-kira saya sampai jam berapa ini dikasih waktunya? Dipersilahkan untuk sesi awal 30 menit dulu. Oke, baik. Sampai jam kurang lebih 8.20 ya, 8.20 sampai 8.30 ya. Betul. Siap. Baik, makasih Mas Izu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali pada malam hari ini saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Ini kalau saya lihat di layar ada yang dari Depok, dari NTB, dari Kaltim, ya, dari Lombok Barat, begitu, dari Jambi, ya, dari Jawa Timur, ya. Dari Jambi saya ada Pak Nur Hasan, ya, dari NTB ada Pak Juhdi, begitu. Dari Jatim ada Ibu Zeti, dari Depok ada Pak Imam, dari Kaltim juga ada Pak Wiyoto, dari Lombok Barat ada Ibu Sri, ya. Alhamdulillah kita bisa dikatakan berasal dari berbagai macam wilayah dan daerah di seluruh Indonesia ya. Mudah-mudahan kesempatan seperti ini menjadi salah satu sarana kita juga untuk menjalin jejaring dengan semua pihak ya yang ada di Indonesia. Selain tentu saja ini adalah kesempatan yang sangat berharga bagi kita untuk belajar. Apalagi kan tema kita pada malam hari ini adalah tentang konsistensi pengembangan diri. Tadi Pak Bowo sudah menyampaikan ya, beliau menyampaikan cerita, pengalaman, dan lain sebagainya terkait dengan kenapa penting sekali bagi kita untuk mengembangkan diri. Karena memang semuanya berkembang dengan sangat cepat. Apalagi kan hari ini kita sudah masuk ke era disruption, ya, era disrupsi. Kalau dulu ada istilahnya era inovasi. Kalau inovasi itu masih mending Bapak Ibu semua. Kenapa? Karena ketika inovasi sama disruption itu kan sesuatu yang kurang lebih sama sebenarnya. Mereka menampilkan yang baru, mereka memunculkan yang baru, cuma bedanya adalah disruption itu atau tema disrupsi itu, begitu peristiwa disrupsi itu ketika dia muncul, maka dia membuat yang lama jadi tidak relevan. Ya, yang lama jadi tidak relevan, yang lama jadi tidak berguna begitu. Makanya ini menjadi sesuatu yang sangat penting sekali untuk kita bahas pada malam hari ini. Baik ya, sedikit perkenalan tadi sudah dimulai sama Mas Izut ya. Jadi saya namanya adalah Aang Kunaifi. Saya yakin sekali teman-teman, Bapak Ibu semua pasti akan menganggap kalau saya adalah orang Sunda, ya orang Jawa Barat. Tetapi mohon maaf, saya bukan orang Sunda, saya bukan orang Jawa Barat, saya orang Sumatera Selatan, saya orang Palembang. Ya, orang Palembang, orang Sumatera Selatan. Tadi saya cari-cari orang Sumatera Selatan, orang Palembang, ya mungkin ada tapi tidak menampilkan atau tidak menunjukkan, tidak menuliskan asal wilayah atau daerahnya ya. Jadi perkenalan, saya adalah orang Sumatera Selatan, tapi nama saya nama Sunda, nama saya Jawa Barat ya. Dan kebetulan juga saya tinggalnya di Kota Bekasi hari ini ya, tinggal di Kota Bekasi sudah berapa tahun tinggal di sini. Makanya kan kemudian banyak yang menyangka kalau saya adalah orang Jawa Barat, orang Sunda ya, tetapi saya asli Palembang, asli Sumatera Selatan, lahir di sana, besar di sana, tetapi kemudian pasca S1, setelah S1, kemudian saya pindah ke Jakarta,
untuk S2 ya. Tujuan utamanya pada tahun 2012 pada saat itu S2 di UI, alhamdulillah. Nah, setelah lulus sampai sekarang saya belum balik lagi ke Kota Palembang, belum balik lagi ke Sumatera Selatan karena ya saya bekerja di sini, saya menekuni profesi saya di sini dan ya saya sampai sekarang. Ya mungkin beberapa tahun ke depan saya akan balik ke Palembang ya, akan balik ke Sumatera Selatan. Tapi tidak dalam waktu dekat ya, tidak dalam 1-2 tahun ke depan. Ya. Tapi mungkin bisa saja nanti saya akan balik ke Kota Palembang. Baik, tema kita adalah tentang konsistensi dalam pengembangan diri. Jadi konsistensi dalam pengembangan diri. Ada 2 kata kunci di sini Bapak Ibu semua, teman-teman semua. Yang pertama adalah terkait dengan pengembangan diri, yang tadi disampaikan sama Pak Bowo, ya, terkait dengan pengantar dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah tentang konsistensi. Jadi ada 2 kata kunci. Yang pertama adalah tentang pengembangan diri, dan yang kedua adalah tentang konsistensi. Nah, terkait dengan pengembangan diri, terus terang Bapak Ibu, saya jadi teringat dengan salah seorang tokoh namanya ada Dave Brailsford ya. Beliau ini pelatih di British Cycling ya. Jadi semacam federasi sepeda di Inggris begitu. Beliau ini memunculkan sebuah rumusan begitu, sebuah formula yang kemudian dikenal atau disebut small gain accumulation ya, small gain accumulation. Kenapa kemudian disebut dengan teori seperti itu, saya jelaskan. Jadi beliau ini direkrut oleh British Cycling itu pada tahun 2003. Selama hampir 100 tahun terakhir begitu. Jadi ketika beliau direkrut, Inggris itu selama kurang lebih 100 tahun terakhir itu tidak atau prestasinya sedang-sedang saja ya. Jadi prestasi mereka ini sedang-sedang saja ya. Dalam catatan sejarah pembalap Inggris itu hanya pernah memenangkan 1 emas di Olimpiade, dalam tanda kutip ya, hanya pernah memenangkan 1 emas di Olimpiade. Jadi prestasi mereka itu bahkan lebih buruk kalau di ajang seperti Tour de France dan lain sebagainya. Tetapi ketika ini Dave Brailsford ini masuk dan menjadi bagian dari federasi atau tim dari sepeda di Inggris, ternyata mereka mendapatkan hasil yang sangat luar biasa ya. Nah, Bapak Ibu bisa baca ya. Jadi 5 tahun sejak direkrut tim British Cycling mendapatkan 60% emas begitu. 4 tahun kemudian di Olimpiade London mereka berhasil memecahkan rekor Olimpiade dan 7 rekor dunia. Pada tahun yang sama 2012 pembalap Inggris berhasil memenangkan Tour de France dan lain sebagainya ya. Begitu. Jadi prestasinya Dave Brailsford ini ternyata bisa dianggap sebagai prestasi paling sukses dalam sejarah balap sepeda di Inggris terutama dan bahkan dunia begitu. Jadi ketika beliau masuk, Dave Brailsford ini mendapatkan sebuah prestasi yang sangat gemilang. Nah, tentu saya pertama kali mendengar sejarah beliau. Ketika saya pertama kali mendengarkan cerita tentang Dave Brailsford ini, beranggapan bahwa ini Dave Brailsford melakukan sesuatu yang sangat luar biasa, melakukan sebuah action yang sangat masif begitu, melakukan sesuatu yang di luar akal manusia begitu ya. Jadi membayangkan dia melakukan sesuatu yang sangat besar dan lain sebagainya. Tapi ternyata Bapak Ibu semua dan teman-teman ya, ternyata Dave Brailsford ini hanya memperbaiki 1% saja begitu. Jadi hanya memperbaiki 1% saja dari semua faktor yang berpengaruh bagi prestasi balap sepeda Inggris begitu. Ya kan? Jadi hanya memperbaiki 1% saja dari semua faktor yang membuat Inggris bisa berprestasi, yang membuat bukan sepak bola ya, balap sepeda Inggris itu punya prestasi. Jadi Dave Brailsford itu hanya memperbaiki 1% saja. Nah, tetapi kata kunci yang kedua yang ternyata sangat luar biasa dari seorang Dave Brailsford itu adalah memang dia hanya memperbaiki 1% saja, tapi 1% itu diperbaiki secara konsistensi, secara konsisten, secara ajak, ya, secara stabil dan lain sebagainya. Dan ternyata hasilnya luar biasa ya. Makanya dari sinilah saya berpikir bahwa pengembangan diri itu sesuatu yang sangat penting, ya kan? Pengembangan diri sesuatu yang sangat penting dan konsistensi adalah sesuatu yang lebih penting lagi gitu. Jadi 2 hal yang tidak boleh dipisahkan satu sama lain. Mengembangkan diri, tumbuh berkembang seperti yang tadi disampaikan sama Pak Bowo, saya kira menjadi sesuatu yang sangat wajib untuk kita lakukan. Nah, konsistensi dalam dunia pengembangan itu adalah menjadi sebuah rahasia apakah pengembangan diri seseorang itu berhasil atau tidak, ya, efektif atau tidak, berdampak atau tidak. Karena sering sekali kita semua nih yang ada di sini berusaha untuk mengembangkan diri kita ya, tetapi banyak yang ngeluh kenapa tidak berhasil ya, kenapa kemudian tidak efektif, kenapa tidak berdampak. Bukan karena apa yang kita lakukan kecil, bukan begitu, tetapi karena yang kita lakukan itu tidak konsisten, ya kan? Jadi kata kuncinya adalah konsistensi gitu ya, sebagai sebuah pengantar. Jadi tentang pentingnya konsistensi. Jadi walaupun perubahan yang kita lakukan, pengembangan diri yang kita lakukan itu tidak banyak, hanya 1% saja misalnya, ya hanya 1% saja misalnya, ternyata hasilnya itu luar biasa.
Ada sebuah penelitian yang mengatakan Bapak Ibu bahwa kalau seandainya kita 1% konsisten saja satu hari ya, setiap satu hari itu kita mampu memperbaiki diri kita 1% saja. Jadi 1% dari diri kita, setiap harinya kita lakukan perbaikan, maka kita akan bertumbuh kurang lebih 37 sampai 38 kali lipat dalam 1 tahun. Jadi kalau di 1 Januari 2022 misalnya, 1 Januari 2022, kemudian kita rutin, kita konsisten melakukan pengembangan diri selama 1 tahun, ya 1 hari 1% kita memperbaiki diri kita, maka di tanggal 31 Desember tahun 2022, ya maka kita akan menjadi pribadi, menjadi sosok yang 38, 37 atau bahkan 38 kali lebih baik dibandingkan kita di tanggal 1 Januari 2022, ya. Jadi 1 Januari 2022. Nah, inilah juga sebenarnya yang menjadi rahasia atau yang menjelaskan Bapak Ibu semua kenapa kemudian sering sekali di tiap malam tahun baru pekerjaan kita cuma satu, yaitu meneruskan apa yang sudah kita lakukan sebelumnya, ya. Jadi kita punya proyeksi misalnya di malam tahun baru 2021 biasa kita punya proyeksi tahun 2021 mau ngapain begitu. Tapi ketika akhir atau mau masuk tahun baru 22, ketika kita evaluasi mana yang sudah kita capai, ternyata tidak maksimal gitu ya. Kenapa? Karena tidak konsistensi. Nah, pertanyaannya ya, kenapa kita tidak konsistensi? Nanti saya jelaskan. Tapi di awal saya ingin mengatakan bahwa kepada Bapak Ibu semua, kenapa kita harus mengembangkan diri? Karena saya kira pengembangan diri itu adalah bagian dari purpose of life kita ya, bagian dari cara kita atau sesuatu yang akan menunjang, berdampak dan sangat penting bagi pencapaian hidup kita. Saya kira kalau saya kasih sederhana ya, secara sederhana itu ada 2 orang ya, ada 2 tipe orang dalam menghadapi purpose of life-nya. Jadi mencapai tujuan hidupnya. Yang pertama adalah orang yang pengen survive. Nah, ini tipe yang pertama, dia pengen survive ya. Kenapa dia mengembangkan diri? Karena dia pengen survive, agar dia tetap relevan, agar dia tidak ketinggalan zaman, agar dia bisa bertahan hidup gitu ya, agar dia bisa survive begitu. Nah, apakah kita bagian yang satu atau dia saya tidak tahu. Nah, yang kedua adalah ada yang mengapa dia melakukan pengembangan diri adalah karena dia ingin mencapai sebuah kejayaan. Dia ingin mencapai kejayaan. Nah, saya kira apakah yang pertama yang bagus, apa yang kedua, saya kira saya kembalikan kepada Bapak Ibu semua. Ya, mana yang lebih bagus, apa yang pertama, apakah yang kedua ya. Karena yang jelas memang kita harus memiliki satu dari 2 ini, entah sebagai menjadi orang yang bisa bertahan hidup gitu ya, bertahan hidup survival ya dalam kehidupannya, relevan dan segala macam, atau yang kedua agar bisa mencapai kejayaan gitu. Ya kalau ditanya mana yang lebih bagus ya tentu mencapai kejayaan ini kalau dalam bisnis itu kan untung banyak ya, untung banyak. Tapi kalau survive ini kalau dalam dunia bisnis anggaplah sebagai orang yang balik modal begitu. Ya dia bertahan dalam kehidupannya, dia tidak ketinggalan zaman. Karena Bapak Ibu di era sekarang ini kecenderungan kita untuk ketinggalan, kecenderungan kita untuk dilindas oleh zaman, kecenderungan kita untuk tidak relevan itu besar begitu. Tidak hanya secara individu tapi secara perusahaan atau bahkan produk-produk teknologi ya, produk-produk bisnis. Saya kira kita punya banyak sekali kenangan tentang produk-produk bisnis ya, produk-produk teknologi. Dulu misalnya kita punya BlackBerry atau dulu kita pernah punya handphone Nokia begitu, atau dulu kita punya kamera yang di dalamnya ada film ya, yang berbagai macam mereknya, ada Fujifilm, ada Kodak dan segala macam begitu ya. Nah sekarang kan kita tidak tahu kemana ya, mungkin masih ada 1-2 orang yang megang beberapa produk yang tadi saya sebutkan ya, tapi kan secara umum penggunanya sudah tidak banyak begitu ya, penggunanya sudah tidak banyak. Jadi ada perubahan yang kita lakukan. Nah sama seperti produk bisnis, saya kira individu juga sama seperti itu. Jadi kalau tidak hati-hati ya, kalau tidak hati-hati maka dia akan ketinggalan zaman, ya akan dilindas oleh zaman, dan yang paling berbahaya adalah kalau dia kemudian tidak relevan dengan perkembangan zaman. Nah, karena itu kemudian kita harus mampu untuk survive ya, bertahan hidup ya, agar kita tidak dilindas oleh zaman. Nah, kalau yang kedua, saya kira ini tahap lebih lanjut ya, agar kita bisa mencapai kejayaan. Bapak Ibu pasti punya cita-cita lah ya, punya cita-cita, pengen begini, pengen begitu, punya mimpi, mimpinya setinggi langit ya. Maka ya untuk mencapai mimpi itu, untuk mencapai cita-cita itu ya tentu harus dilakukan ya, yang namanya pengembangan diri. Karena nggak mungkin misalnya di usia 10 tahun dia tidak bertumbuh, tidak berkembang ya. Jadi kualitasnya masih seperti kualitas anak 10 tahun atau kualitasnya masih seperti kualitas anak usia 15 tahun walaupun usianya sudah 30 tahun ya. Saya kira dia tidak akan bisa mencapai kejayaan kalau dia tidak bisa tidak bisa melakukan perubahan dalam dirinya. Nah, saya kira itu ya secara umum begitu. Nah, tetapi kata kuncinya begini Bapak Ibu semua. Kata kunci yang saya kira harus kita pegang betul-betul adalah peta potensi itu kan relatif masih nisbi ya sampai sekarang. Jadi peta potensi ya. Jadi peta potensi kita itu kan relatif masih nisbi.
Apa yang saya kira masinisme? Masinisme itu kan begini ya. Walaupun sekarang kan sudah mulai banyak tes uji kompetensi kita ya, tes potensi minat dan bakat dan lain sebagainya. Tetapi saya kira ya dia tidak akan bisa memastikan dan menjelaskan 100% terkait dengan apa yang kemudian ada dalam diri kita. Karena kan kalau kita berbicara tentang pengembangan diri, maka dalam benak kita yang akan kita kembangkan itu adalah potensi yang ada dalam diri kita, ya, keunggulan-keunggulan yang ada dalam diri kita, bakat-bakat yang ada dalam diri kita. Nah, terkait dengan peta potensi itu kan kita kan tidak tahu ya, tidak tahu relatif masinisme itu kan dua hal. Yang pertama, apa saja bakat yang ada dalam diri kita. Kita kan nggak tahu nih, apa saja. Ya mungkin sejauh ini kita sudah menemukan, oh ternyata bakat saya public speaking. Oh ternyata bakat saya leadership, ya, kepemimpinan. Oh ternyata bakat saya bahasa asing begitu ya. Mungkin kita sudah bisa ketemu begitu ya apa bakatnya. Tetapi kan kita tidak bisa menjelaskan seberapa banyak bakat yang ada dalam diri kita. Apakah cuma satu? Apa mungkin dua, tiga, atau bahkan lebih begitu? Kita kan nggak tahu ya. Mungkin hari ini kita merasa bakat saya di public speaking, padahal ternyata dia punya kemampuan dalam hal menulis, bisa saja begitu. Atau ternyata dia merasa, oh bakat saya adalah menulis, padahal bisa saja bakat dia menyanyi begitu ya. Jadi ada banyak sekali sebenarnya bakat-bakat yang mungkin ada dalam diri kita. Nah hari ini mungkin kita sudah ketemu satu atau dua bakat, tapi yakinlah bahwa bisa saja bahwa ternyata bakat kita tidak hanya satu itu, tidak hanya dua itu, tapi boleh jadi 3, 4, dan bahkan seterusnya. Itu satu. Yang kedua, yang relatif nisbi itu adalah kalaupun kita punya bakat, misalnya kita punya talenta dalam dunia public speaking, maka kita pun tidak akan bisa memastikan sampai di mana batas akhir dari kemampuan kita. Ya kan? Batas akhir dari kemampuan kita, batas atas dari kemampuan kita. Ibaratkan misalnya batas atas itu 10 misalnya, 10 maksimal. Nah, kalau ada pertanyaan, kemampuan kita batas atasnya di mana? Apakah di angka 10, apakah di angka 9, apakah di angka 8? Kan kita nggak tahu, begitu ya. Batas atas kemampuan kita itu kan nggak tahu. Saya kira nggak tahu. Dan bahkan orang-orang hebat ya, misalnya kalau kita sebut ada Cristiano Ronaldo, ada Lionel Messi ya, kalau dalam dunia sepak bola ya, atau kalau dalam dunia-dunia yang lain, dunia bisnis misalnya kita mengenal ada Bill Gates dan segala macam ya, atau bahkan Jack Ma dan tokoh-tokoh lain, saya yakin mereka juga tidak akan pernah menyadari, tidak akan pernah tahu di mana batas atas kemampuan mereka. Jadi batas atas kemampuan mereka, batas akhir kemampuan mereka. Nah, karena itulah ya, karena tidak ada yang tahu ya, karena peta potensi itu masih nisbi, tidak ada yang tahu apa bakat dia yang sesungguhnya begitu dan di mana batas atas dari bakat itu, maka yang terjadi adalah proses pengembangan diri itu tidak boleh berhenti gitu loh. Proses pertumbuhan itu tidak boleh berhenti. Jadi dia harus terus mengembangkan dirinya. Kenapa? Karena dia tidak akan pernah tahu di mana batas akhirnya. Karena itu kemudian kata kuncinya ya, karena kata kunci peta potensi itu nisbi, maka dampaknya adalah yang hanya boleh menghentikan proses perkembangan diri kita, pengembangan diri kita adalah kematian, gitu. Ya kan, usia, gitu. Ketika usia kita sudah selesai, ketika kita sudah meninggal, itu adalah batas akhir di mana kita tidak bisa lagi melakukan proses pengembangan diri. Kenapa? Karena ya udah selesai begitu. Nah, tetapi selama usia kita masih di kandung badan, selama kita masih hidup, apalagi masih sehat, ya, maka kita tidak boleh berhenti, ya kan? Kita tidak boleh berhenti, kita harus terus melakukan pengembangan diri. Karena itulah kemudian konsistensi menjadi kata wajib. Selama usia kita masih ada, selama umur kita masih ada, maka kita wajib untuk konsisten dalam usaha pengembangan dirinya. Kenapa? Karena tidak ada yang tahu di mana batas akhir. Karena begini ya logikanya. Kalau seandainya ya ternyata Allah itu ngasih kita sebuah bakat yang batas akhirnya 9. Tapi kita di angka 7 sudah merasa berhenti, sudah merasa cukup. Ya udah deh cukup di angka 7 saja begitu. Cukup di level segini saja. Ya, kita sudah merasa cukup padahal ternyata rahasianya, karena yang tahu rahasia itu cuma Allah, ternyata Allah ngasih rahasia, Allah punya rahasia, ternyata batas akhirnya itu adalah 9, maka kita punya tanggung jawab. Harusnya kita tidak boleh berhenti di angka 7. Harusnya kita berhenti di angka 9 begitu. Ya kan? Itulah salah satu rahasianya kenapa kemudian Allah itu ngasih batas akhir itu sebuah misteri. Kenapa? Agar kita tidak berhenti dalam proses pengembangan diri, ya kan? Agar kita tidak berhenti dalam proses pengembangan diri, agar kita terus menjadikan pengembangan diri menjadi sebuah kebiasaan, konsistensi setiap hari. Tidak hanya kemarin, tapi juga hari ini, tapi juga besok, lusa dan seterusnya, ya kan? Nah, karena itulah kemudian Bapak Ibu semua, karena itu kalau kemudian kita setiap hari melakukan proses konsisten, melakukan pengembangan diri, konsisten belajar, konsisten tumbuh, maka sesungguhnya kita sedang memaksa diri kita agar menjadi seorang yang best version, ya, menjadi seorang yang berada pada versi terbaik begitu. Jadi kita itu memang dituntut untuk menjadi versi terbaik dalam diri kita. Saya kira salah satu ungkapan yang sangat bagus sekali ya,
dari hadis Nabi begitu. Kalau hari ini lebih baik dibandingkan hari kemarin, maka kita menjadi orang yang beruntung begitu. Tapi kalau hari ini sama ya, atau bahkan kemudian hari ini lebih buruk dibandingkan hari kemarin, maka kita menjadi orang yang merugi dan bahkan celaka. Jadi pilihannya cuma 3, untung ya, beruntung, rugi atau celaka. Nah, dari 3 pilihan ini kan yang bagus cuma 1, 2-nya kan nggak bagus ya. Begitu ya. Jadi dari 3 ini 1 bagus, 2 enggak gitu. Beruntung, rugi atau celaka. Karena kita tidak punya pilihan lain kecuali memilih beruntung, maka kita harus memastikan bahwa hari ini lebih baik dibandingkan hari kemarin. Besok lebih baik dibandingkan hari ini, lusa lebih baik dibandingkan besok begitu. Nah, dengan cara begitulah maka kita sesungguhnya sedang memastikan diri kita dalam best version, dalam versi terbaik. Jadi kalau ditanya misalnya versi terbaik dari diri kita kapan? Hari ini gitu. Tapi ketika besok kita masih diberikan usia, ditanya lagi kapan versi terbaik diri kita? Ya besok begitu. Tapi kalau sampai lusa kita masih hidup, ditanya kapan versi terbaik dari diri kita? Lusa begitu. Jadi versi terbaik. Nah, versi terbaik diri kita itu adalah diri kita dalam versi terbaik. Jadi Bapak Ibu, kita itu memang tidak dituntut untuk menjadi orang yang lebih baik dibandingkan orang lain, begitu ya. Kenapa? Karena kan potensi kita kan beda-beda ya. Kalau ada orang yang jago masak, ya tidak harus dia kemudian menjadi orang yang mengalahkan orang yang jago nyanyi, kan nggak juga begitu. Karena kan setiap kita kan punya potensi masing-masing. Nah, tetapi tugas kita adalah memastikan kita menjadi diri kita sendiri tapi dalam versi yang terbaik. Ya kan, kita menjadi diri kita sendiri tapi dalam versi yang terbaik ya, best version, be best version. Jadi menjadi diri kita sendiri tapi dalam versi yang terbaik. Nah, itu yang harus kita lakukan semua. Tapi kan masalahnya adalah satu ya. Jadi Bapak Ibu, jadi ada masalah juga nih ya. Kita kan nggak akan pernah tahu versi terbaik dari diri kita. Apakah hari ini, apa besok, apa lusa, kita kan nggak pernah tahu. Nah, karena itulah kemudian best version itu adalah new version. Jadi best version is a new version. Jadi best version itu adalah versi terbaik dari diri kita adalah versi terbaru. Jadi pastikan setiap versi terbaru itu adalah versi terbaik dari diri kita. Yang tadi saya sebutkan ya, hari ini lebih baik dibandingkan hari kemarin. Artinya kan hari ini versi terbaik. Tapi besok lebih baik dibandingkan hari ini, artinya besok versi terbaik. Lusa lebih baik dibandingkan besok, artinya lusa versi terbaik dari diri kita. Ya, jadi pastikan kita itu berada dalam versi terbaru dalam setiap waktunya, ya, terbaru dan yang terbaik begitu, ya kan? Yang seperti yang tadi disampaikan sama Brad Spot ya, 1% saja dia memperbaiki timnya ya. Jadi 1% memperbaiki timnya ya setiap harinya begitu. Jadi maka hasil menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Ya kan? Jadi best person is new person. New person is best person ya. Jadi kita ingin menjadi diri kita menjadi sosok yang terbaru, versi terbaru dalam setiap hari, tapi versi terbaru ini adalah versi yang terbaik, versi yang lebih baik dibandingkan yang kemarin. Begitu ya. Itu cara kita untuk konsistensi. Karena itu kemudian Bapak Ibu semua, jadi kita jangan pernah merasa puas ya dengan apa yang kita dapatkan hari ini. Ya, jangan merasa puas dengan apa yang kita dapatkan hari ini. Begitu. Walaupun saya kira perihal ini akan ada banyak sekali pertanyaan. Oh, kalau begitu kita nggak boleh tawadu ya. Oh, kalau begitu kita tidak boleh merasa cukup ya, qanaah dan segala macam. Begini, kita ini kan kenapa kita memperbaiki diri ya? Saya kira kan itu kan dikembalikan kepada niat masing-masing. Kita memperbaiki diri, kita kan macam-macam motivasinya ya. Motifnya bisa untuk kepentingan dunia, bisa untuk kepentingan materi, bisa begitu. Tetapi saya meyakini bahwa setiap kita pasti punya motivasi yang bagus, pasti punya motivasi yang baik. Misalnya ya, kita ingin memperjuangkan keluarga kita ya. Misalnya kita adalah seorang pejuang keluarga yang ingin membahagiakan orang tuanya, yang ingin membahagiakan pasangannya, yang ingin membahagiakan anak-anaknya. Saya kira itu adalah sebuah motivasi yang sangat mulia dan tidak hanya mulia dalam tataran dunia ya, tapi juga mulia untuk akhirat kita ya, ketika kita ingin melihat orang-orang yang kita sayangi bahagia. Apalagi misalnya kita ingin melihat semakin banyak orang yang berbahagia, ya kan? Kita ingin memberikan manfaat dari diri kita kepada setiap banyak orang. Nah, saya kira motivasi-motivasi seperti itu kan motivasi yang sangat mulia sekali. Nah, karena motivasi kita mulia, karena motivasi kita bagus, karena motivasi kita luhur begitu, maka kita jangan pernah puas dengan pencapaian yang kita dapatkan hari ini. Makanya kan ada istilah moving from good to great ya. Jadi kita terus berpindah dan berproses gitu, melakukan transformasi dari good to great. Kenapa? Karena sering sekali orang ketika sudah mencapai level good merasa cukup. Kenapa? Good itu bagus ya. Good is good gitu loh. Good itu kan bagus gitu. Good is enough. Banyak orang yang menyangka bahwa good itu cukup, good itu baik gitu loh. Padahal sebenarnya kalau dia bisa mengubah dirinya dari good menjadi great gitu loh. Good to great ya, kenapa tidak ya?
Jadi jangan pernah berhenti hanya ketika kita mencapai level good ya. Good is standar gitu loh. Jadi good is not enough gitu loh. Jadi good itu tidak cukup gitu ya. Ya kan? Maka karena itu dia harus mengubah dan mentransformasikan dirinya menjadi great. Agar apa? Agar semakin banyak kebaikan-kebaikan yang bisa dia lakukan gitu. Agar semakin banyak produksi kebaikan-kebaikan yang bisa dia produksi gitu loh. Agar semakin besar dan semakin luas manfaat kebaikan yang bisa dirasakan oleh banyak orang. Ya kalau kita ingin misalnya ya menjadi orang yang kemanfaatannya itu dirasakan oleh satu RT misalnya, ya tentu beda gitu dengan apa yang harus kita lakukan kalau kita ingin kemanfaatan kita dirasakan oleh orang satu kota begitu, ya kan? Jadi nggak bisa gitu, nggak bisa berhenti. Jadi jangan pernah berhenti ketika kita sudah bisa mencapai level good. Kita harus kemudian berpindah ya from good to great begitu. Nah ini ada bukunya kalau terkait dengan good to great ya. Nah, karena itu kan kemudian ada Steve Jobs ya, menyampaikan salah satu pesan yang sangat bagus ya. Jadi Steve Jobs pernah bilang stay hungry, stay foolish ya, tetaplah merasa lapar, tetaplah merasa bodoh begitu. Kenapa? Karena kalau kita sudah merasa kenyang ya kita nggak akan makan. Kalau kita sudah merasa pinter ya, sudah merasa pinter, apalagi sudah merasa sok pinter begitu, kita nggak akan belajar gitu. Tapi kalau kita masih merasa banyak ilmu yang belum kita dapatkan, masih merasa banyak skill yang belum kita kuasai gitu, masih merasa harusnya kita bisa lebih berkembang lagi, lebih bisa bertumbuh lagi begitu, maka kita akan belajar, ya kita akan berlatih, kita akan terus memperbaiki diri kita. Kenapa? Karena kita masih merasa diri kita masih banyak kekurangannya. Nah, karena itulah kemudian ya kalau kata Angela Duckworth ya dalam bukunya Grit ya, beliau menyampaikan bahwa ya kalau kita ya ingin ini kata Angela Duckworth ya. Kalau kita ingin berhasil, ingin sukses ya dalam hal apapun, termasuk dalam kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, yang harus kita lakukan itu adalah kita harus punya keyakinan berhasil. Kita harus yakin bahwa kita akan berhasil. Tidak boleh pesimis, tidak boleh insecure, tapi kita harus yakin, harus optimis ya, harus apa ya? Punya keyakinan yang sangat optimal gitu, punya vitalitas yang sangat kuat begitu. Nah, keyakinan ini gitu Bapak Ibu semua, keyakinan ini, optimisme ini akan dimiliki hanya oleh orang-orang yang punya growth mindset gitu loh, hanya dimiliki oleh orang-orang yang growth mindset. Makanya kan kata penulis buku mindset, jadi ada buku judulnya mindset ya, di situ disebutkan bahwa orang yang punya growth mindset itu adalah orang yang dia merasa optimis. Jadi orang-orang growth mindset itu adalah bukan orang-orang yang berbakat sebenarnya ya. Tidak selalu dia adalah orang berbakat. Tidak selalu dia adalah orang yang punya talenta. Tapi orang yang punya growth mindset itu adalah orang-orang yang ketika dia gagal, dia menganggap kegagalannya itu bukan sebuah penghalang, bukan sebuah batas akhir dari kemampuan, bukan. Bagi orang yang growth mindset, kegagalan itu adalah sebuah cara, sebuah feedback atau umpan balik yang diberikan kepada dirinya yang tujuannya adalah untuk mengingatkan dirinya kalau dia itu hanya salah jalan. Ya kan, hanya salah jalan. Jadi growth mindset itu adalah orang-orang yang ketika dia gagal, dia merasa itu bukan batas akhir kemampuan, bukan begitu. Makanya dia ketika dia gagal dia terus mencoba. Ketika dia jatuh dia akan bangkit lagi begitu. Ketika dia kalah dia akan berusaha lagi. Nah, itu orang yang punya growth mindset. Makanya orang yang punya growth mindset itu tidak selalu adalah orang yang punya talenta, tidak selalu ada orang yang punya bakat. Tetapi justru gara-gara dia punya growth mindset, ya, dia punya talenta akhirnya. Dia menemukan talentanya, dia menemukan bakatnya, atau bahkan dia punya skill-skill tertentu, dia bisa belajar, ya, dia belajar dengan tekun, dia belajar dengan sangat sungguh-sungguh, dengan sangat serius, sehingga dia akan menguasai skill-skill, dia akan menguasai banyak hal yang sangat baik, sehingga kemudian dia menjadi orang yang sangat berhasil. Nah, itu yang apa ya? Saya kira menjadi salah satu alasan ya bagaimana agar kita bisa menjadi konsistensi. Jadi kalau kemudian saya simpulkan dari 20 menit, 30 menit yang saya sampaikan, kan bagaimana agar kita bisa konsistensi? Yang pertama tadi adalah milikilah growth mindset ya, milikilah growth mindset karena itu yang akan membuat kita ya terus punya semangat untuk bertumbuh, terus punya usaha ya untuk terus berkembang ya, tidak menyerah dengan situasi, tidak selalu apa ya, tidak kalah dengan tantangan yang akan datang. Karena ibaratkan sebuah negara ya Bapak Ibu semua, kalau negara itu kan punya ancaman, punya gangguan, punya tantangan, punya hambatan, maka seperti itu juga diri kita, ya, seperti itu juga manusia. Dalam rangka untuk mencapai keberhasilan, ya, apapun itu, baik keberhasilan di dunia dan apalagi keberhasilan di akhirat, ya, akan ada banyak tantangan yang akan datang pada kita, yang akan memaksa kita, yang akan mengintervensi kita agar kita terus berhenti berkembang. Nah, kalau kita punya growth mindset seperti yang tadi saya sampaikan,
ya kita akan tidak mudah menyerah, ya kita akan mudah bangkit, ya ketika kita jatuh kita akan bangkit, ketika kita akan kalah kita akan belajar, ya sehingga kemudian kita terus berkembang, bertumbuh, dan kemudian konsisten dengan apa yang kita lakukan. Kalau 1% saja, ya kalau 1% saja yang kita lakukan bisa membuat banyak orang bisa berhasil, Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kemudian kebaikan-kebaikan, perbaikan-perbaikan, pertumbuhan-pertumbuhan atau pengembangan yang kita lakukan itu lebih dari 2%, ya, lebih dari 3%, lebih dari 4%. Tapi kata kuncinya adalah bukan seberapa besar perbaikan yang bisa kita lakukan, tapi seberapa konsisten kita dengan kebaikan yang bisa kita lakukan. Saya kira begitu Mas Yusuf, 30 menit, mudah-mudahan nanti ada bisa diskusi yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa banget ya. Meskipun hanya 30 menit, ada banyak sekali ilmu baru yang bisa kita serap, yang bisa kita ambil dari paparan materi yang dibawakan oleh Mas Aang Kunaifi. Oke, Mas Aang nih, setelah ini saya akan buka ya sesi diskusi, sesi tanya jawab. Terlebih dahulu bagi 3 orang penanya nih, ya. Oke, dipersilahkan bagi yang ingin bertanya boleh langsung nyalakan mikrofonnya, atau raise hand terlebih dahulu, atau melalui fitur chat juga boleh, itu bebas. Ya, silakan. Saya buka terlebih dahulu bagi 3 orang penanya. Oke, ini ada dari Kak Eko Listiawati. Oke, silakan Kak Eko. Ya, supaya kita berkembang ketika sudah mengalami kesedihan, supaya bisa bangkit lagi, bagaimana caranya? Itu aja. Terima kasih. Baik, pertanyaannya Mas Aang, apabila kita sedang down ya atau habis sedih gitu ya, bagaimana supaya kita bangkit kembali lagi untuk tetap konsistensi pengembangan diri? Silakan Mas Aang. Baik ya, ini pertanyaan yang sangat simpel ya, tetapi ini penting sekali untuk kita jawab ya. Jadi bagaimana caranya agar kita ketika kita bangkit, ya, ketika kita jatuh begitu ya, kita terpuruk begitu ya, kita terjerembab begitu ya. Nah, bagaimana agar caranya agar kita bisa bangkit? Begini, kalau James Clear dalam bukunya Atomic Habit dia menyebutkan begini ya, pengembangan diri dan lain sebagainya itu kan sebenarnya kita itu sedang menanamkan kebiasaan ya. Jadi orang yang berkembang itu adalah orang yang menanamkan kebiasaan-kebiasaan. Kan kata kunci tadi kan konsistensi ya, konsistensi. Dan konsistensi itu adalah rahasia dari sebuah kebiasaan. Kalau perbaikan yang dia lakukan itu cuma bertahan 1, 2, 3 hari, maka dia tidak akan pernah jadi kebiasaan. Karena itulah kemudian konsistensi dalam pengembangan diri sebenarnya sama saja dengan kita itu sedang membangun sebuah kebiasaan. Nah, karena itulah bagaimana caranya agar efektif dalam membangun kebiasaan. James Clear itu punya rumusnya, ya, punya rumusnya. Rumus yang paling penting yang disampaikan sama James Clear dalam bukunya Atomic Habit itu disebutkan bahwa jadi kalau kita ingin perbaikan yang kita lakukan begitu bisa efektif, maka lakukan kebaikan itu dengan mudah ya. Pastikan kebaikan-kebaikan itu bisa kita lakukan dengan mudah, jangan berat ya. Dengan mudah begitu. Ya kan, dengan mudah. Nah, makanya bagaimana caranya agar yang kita lakukan itu bisa mudah? Maka James Clear dia menawarkan sebuah skema, sebuah formula bahwa kebaikan yang kita lakukan itu tidak boleh besar. Misal contohnya begini ya, saya misalnya pengen rajin olahraga, ya udah besok saya mau olahraganya 5 kilo setiap hari. Jadi orang yang tidak pernah olahraga tapi disuruh untuk olahraga selama 5 kilo ya 5 kilometer setiap hari, bisa nggak? Nggak bisa begitu. Kenapa? Karena sudah besar duluan. Jangankan untuk melakukannya ya. Jangankan untuk melakukannya, tapi membayangkannya saja orang akan susah. 5 kilo loh setiap hari ya. Makanya itu supaya dia mau olahraga, caranya bagaimana? Buat jadi lebih mudah. Nggak bisa 5 kilo, 1 kilo, nggak bisa 1 kilo, 500 kilo, 500 meter, nggak bisa 500 meter, ya 100 meter saja, nggak bisa 100 meter, 50 meter gitu. Jadi buat kebiasaan itu kita mulai dengan yang paling kecil, yang paling sederhana ya. Atau nggak usah lari deh, push up gitu. Jadi kalau ada orang yang mau olahraga ya, yang mau rajin olahraga, tiba-tiba disuruh misalnya push up 100 kali setiap hari, dia nggak akan bisa. Dia nggak akan bisa push up 100 kali setiap hari. Maka mulai dari yang paling kecil. Kalau nggak bisa 150, oh masih susah. Ya udah 10, masih susah 5, masih susah 1 misalnya. Ya udah 1 itu gitu loh. Nah, karena itulah kemudian karena kita buat mudah ya.
Jadi proses perubahan, pengembangan diri yang kita lakukan itu kita buat mudah, maka kita yang dalam keadaan terpuruk, terjerembab, sedang melakukan kesedihan dan segala macam, itu akan bisa kita lakukan. Kenapa? Karena kita mulai dengan yang paling mudah gitu loh, dengan yang paling kecil. Membaca buku misalnya, 10 kalau langsung baca buku 1 hari 1 buku berat, 1 hari 1 buku berat, 1 hari 100 halaman berat, 1 hari 10 halaman masih berat, 1 hari 5 halaman masih berat, 1 hari 1 halaman masih berat, 1 hari setengah halaman kalau masih berat, 1 hari 1 baris begitu. Jadi buat kebiasaan itu dengan cara yang paling kecil ya, apapun itu ya, membaca, menulis gitu, olahraga dan lain sebagainya. Nah itu salah satu yang bisa ditawarkan ya, yang ditawarkan sama James Clear. Dan itu ada 4 loh, ya ada 4 ya. Nanti Bu Eko Listiwati bisa baca ya. Jadi di bukunya James Clear, judulnya Atomic Habits, itu dia menawarkan 4 formula agar ketika kita menanamkan kebaikan itu agar lebih efektif ya. Jadi ada 4 hal. Yang pertama buat dia jadi lebih mudah, yang kedua itu buat dia jadi lebih menarik, yang ketiga buat dia jadi terlihat, dan yang keempat buat dia jadi memuaskan ya. 4 ini ya. Nah, itu dijelaskan secara lengkap di bukunya James Clear dalam judulnya Atomic Habits. Saya kira begitu Bu Eko. Nanti kalau ada waktu nanti kita bisa sambung jawaban yang lebih luas. Oke, mantap sekali Mas Aang. Ya ini selanjutnya sudah masuk juga nih ya dari sebentar kita bacakan yang di chat dulu ya. Dari Kak Siti Rohimah nih. Pertanyaannya tentang potensi ya. Misalnya ada yang bilang potensi kita A, tapi kita tidak yakin dengan potensi itu. Bagaimana caranya menggali potensi tersebut? Oke. Masih di mute Mas. Oke, ini pertanyaan sangat bagus sekali ya. Kan pertanyaan yang sering sekali sampai kepada saya itu adalah mau milih apa yang mau kita pilih? Milih talenta kita atau milih minat? Milih minat atau milih bakat? Gini, bisa jadi dia ikut tes bakat ya. Ternyata dari hasil tes itu dia berbakat dalam dunia musik misalnya. Tapi dalam kenyataannya dia nggak berminat sama sekali dalam dunia musik. Justru dia berminat dalam dunia sepak bola misalnya. Nah, milih mana? Milih bakat sesuai dengan hasil tes begitu, atau milih sesuai dengan minat? Kalau saya ditanya, maka saya akan memilih minat ya. Saya akan memilih sesuai dengan yang minat kita. Kenapa? Karena dalam proses mengembangkan sebuah skill tertentu dalam diri kita, yang dipentingkan itu kan konsistensi, ya. Yang dipentingkan itu konsistensi. Maka cari alasan sebanyak mungkin agar kita bisa konsisten. Nah, salah satu alasan yang membuat kita bisa konsisten itu adalah kalau kita minat dalam satu bidang. Jadi kalau kita berminat dalam satu bidang, misalnya kita berminat dalam dunia tarik suara gitu, dalam dunia musik kita berminat gitu, kita passion kita di situ, kita suka, kita hobi, nggak dibayar pun kita tetap masih mau. Jangankan nggak dibayar, bahkan kita rela untuk bayar, ikut les ini, ikut kursus ini, bayar ini, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita berminat. Jadi minat itu membuat kita kemudian jadi konsisten. Nah, sedangkan kalau hanya mengandalkan bahwa oh kamu itu punya bakat di bidang A, oh kamu itu punya bakat di bidang B, maka itu tidak otomatis membuat kita jadi konsisten gitu loh. Membuat kita jadi konsisten. Karena itu kemudian kalau saran saya kepada tadi saya lupa yang bertanya, fokus saja pada minat, fokus saja pada apa yang kemudian kita inginkan begitu, karena itu yang akan membuat kita menjadi lebih konsisten. Tetapi memang yang perlu jadi catatan semua ya Bapak Ibu adalah bahwa yang bisa membuat kita konsisten itu banyak ya, tidak hanya minat, tidak hanya passion, ada banyak yang bisa membuat kita konsisten. Salah satunya adalah keluarga misalnya. Jadi boleh jadi kita itu sedang menekuni satu bidang. Nah, bidang ini nggak kita suka, tapi bidang ini menghasilkan uang begitu. Nah, kita sebagai kepala keluarga karena punya istri, punya anak yang harus kita tanggung, yang harus kita biayai, yang harus kita bahagiakan. Jadi walaupun kita nggak berminat, tapi bidang yang sedang kita tekuni itu adalah bidang yang ada uangnya, dan bahkan uangnya banyak bisa kita hasilkan, maka kita bisa konsisten begitu. Jadi walaupun kita nggak berminat, tapi karena ada uangnya dan uangnya banyak, dan kita memerlukan uang yang banyak itu untuk membahagiakan anak kita, untuk membahagiakan pasangan kita, maka kita bisa ya bertahan. Jadi kata kuncinya adalah cari sebanyak mungkin alasan yang bisa membuat kita konsisten. Jadi memang salah satu alasannya adalah minat ya, minat kita pada satu bidang. Begitu. Siap. Terima kasih Kak Siti Rohimah tadi yang bertanya ya atas pertanyaannya, dan demikian jawaban dari pemateri kita Mas Aang Kunaifi. Oke, selanjutnya kita kembali lagi nih ke satu orang penanya ketiga ya, yang raise hand terlebih dahulu, ada Kak Eko. Ya, dipersilakan untuk
Pertanyaannya Kak Eko. Ya, terima kasih Mas Aang dari Trasco. Saya dari Jogja Timur, Mas Aang. Oh, Jogja. Salam, Ya, Jogja. Ya, mohon maaf, kondisi masih hujan, jadi mungkin agak putus-putus ya. Langsung ke pertanyaan Mas Aang. Tadi kan dikatakan Mas Aang, kita itu jangan mudah merasa puas. Sehingga dengan demikian kan kita harus selalu berkembang dan mengembangkan diri agar menjadi the best person gitu ya. Tapi kadang-kadang kita jadi bingung. Akhirnya kemudian mencoba ini, mencoba itu, bekerja di bidang ini, bekerja di bidang itu. Nah, itu kemudian bagaimana kita itu menemukan potensi yang sesungguhnya, maksudnya potensi terbesar dari diri kita itu apa, lalu bagaimana kita harus beradaptasi dengan dunia yang baru, yang tentunya dengan lingkungan baru, kemudian teman-teman baru, dan ritme yang baru, sehingga kita dimanapun selalu bisa optimal dan berkembang dengan status atau mungkin posisi yang ada pada saat ini. Mungkin itu Mas Aang, kuncinya apa, triknya seperti apa agar selalu berkembang. Terima kasih Mas Aang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Mas Eko. Mas Yusuf, langsung saya jawab ya. Baik, langsung. Oke, begini ya. Jadi betul sekali seperti tadi saya sampaikan di awal bahwa kita itu kan memang dituntut sebenarnya ya untuk menjadi untuk selalu berada dalam versi terbaik dalam diri kita ya. Untuk selalu berada dalam versi terbaik dalam diri kita. Nah, versi terbaik itu adalah versi terbaru. Jadi versi terbaru itu memastikan versi terbaru kita adalah versi terbaik. Nah, tetapi yang perlu kita maknai adalah konsistensi itu kadangkala tidak hanya bermakna konsisten dalam kerja keras ya. Jadi kalau kata Angela Duckworth itu dia mengatakan begini, orang yang konsisten bekerja keras itu tidak selalu dia akan menjadi orang yang berhasil. Kenapa? Karena ada orang yang bekerja keras tapi bidangnya ganti-ganti. Hari ini dia bekerja keras pada bidang A, besok dia bekerja keras pada bidang B, besok dia bekerja keras pada bidang C, besoknya D, besoknya E, dan lain sebagainya. Maka dia nggak akan menjadi orang yang pakar atau ahli atau punya skill-skill tertentu dalam atau bahkan tidak punya bidang yang dia kuasai. Karena dia tidak konsisten. Dia memang konsisten dalam bekerja keras, tapi dia tidak konsisten dalam satu atau beberapa bidang begitu. Kenapa? Karena dia misalnya dia menekuni bidang A gitu, 1, 2, 3 hari menekuni bidang A, tapi tiba-tiba dia merasa, wah sepertinya bukan bakat saya di sini. Akhirnya dia pindah bidang juga gitu. Dia menekuni bidang D, 1, 2, 3 hari atau 1, 2, 3 pekan. Ternyata nggak berkembang juga dia di situ. Dia merasa oh ternyata itu bukan bakat saya. Begitu. Dia pindah lagi ke bidang C, D, E dan seterusnya begitu. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu semua, bakat itu ya memang kalau dalam bahasa saya bakat itu adalah seperangkat kemampuan yang ada dalam diri kita. Yang ketika kita melakukan sesuatu, kita lebih mudah untuk melakukannya. Tapi lebih mudah di sini bukan berarti mudah dalam artian kita melakukannya dengan mudah, nggak ada kerja keras sama sekali, enggak gitu. Lebih mudah itu maksudnya lebih mudah kalau dibandingkan sama orang yang tidak berbakat. Jadi ketika ada orang yang berbakat masak begitu, dia berbakat dalam dunia masak-memasak begitu. Nah, dia kalau dibandingkan dengan orang yang tidak berbakat dalam dunia masak begitu, maka orang yang berbakat ini akan dianggap lebih mudah dalam belajar. Kalau orang yang tidak pandai masak, untuk belajar masak dia butuh 30 hari, maka orang yang berbakat dalam dunia masak dia cukup 10 hari untuk belajar misalnya ya. Kenapa? Karena dia berbakat di situ. Akhirnya kan jalan yang dia tempuh lebih pendek, waktu yang dia tempuh lebih pendek ya, dia bisa shortcut dibandingkan orang yang tidak berbakat. Tapi walaupun waktunya lebih pendek, walaupun durasinya lebih pendek dibandingkan orang yang tidak berbakat, bukan berarti dia tidak akan bekerja keras. Tetap dia akan bekerja keras, tetap dia akan mendapatkan ketidaknyamanan, tetap dia akan mendapatkan tantangan dan lain sebagainya begitu. Nah, karena itulah kemudian kalau kemudian ada orang yang sudah berganti bidang ya, yang sudah berganti bidang setelah 1-2 hari, setelah 1-2 pekan, setelah 1-2 3 bulan begitu. Nah, ini sesuatu yang saya kira tidak bagus. Jadi berbakat atau tidak ya harus kita selesaikan secara tuntas begitu ya, sampai titik di mana kita betul-betul tidak bisa mengembangkan diri kita. Kalau setelah dia menekuni 1-2 3 bulan terus dia bilang saya tidak berbakat, saya kira terlalu dini dia mengatakan kalau dia tidak berbakat di bidang itu. Ya baru 1, 2, 3 bulan ya, belum hitungan tahun gitu ya. Belum hitungan tahun. Dan bahkan kalau kita melihat sejarah orang-orang besar ya, dalam hitungan tahun pun mereka sering sekali mengalami kegagalan-kegagalan gitu ya. Dalam hitungan tahun ya.
dalam hitungan-hitungan tahun mereka masih sering mengalami kegagalan. Nah, kalau seandainya mereka berhenti pada saat itu ya, mereka tentu tidak akan jadi orang besar. Nah, itu yang harus kita pahami ya, Mas Eko dan teman-teman semua. Jadi, konsistensi itu tidak hanya konsistensi dalam bekerja keras, tapi konsistensi dalam bidang yang sama. Makanya kan kemudian Malcolm Gladwell dalam bukunya The Outliers, dia pernah bilang ya, menuliskan tentang sebuah konsep atau rumus 10.000 jam. Jadi untuk menjadi orang yang kemudian pakar, ahli, menguasai skill-skill tertentu, expert lah kita katakan, maka dia harus menghabiskan waktu selama kurang lebih 10.000 jam. 10.000 jam untuk berlatih ya, 10.000 jam untuk belajar. Tapi 10.000 jam itu tidak bisa kita artikan, oh 10.000 jam kalau dibagi 24 jam, maka berapa hari? Nah, berapa hari kemudian dikonversikan jadi 1 tahun, jadi berapa tahun? Nah, nggak begitu ngitungnya. Jadi kalau dia kemudian berlatih dalam 1 hari berlatih 1 jam, atau dalam 1 hari dia berlatih 2 jam, maka silakan dihitung gitu loh. Jadi kalau 1 hari 1 jam, maka dia membutuhkan waktu 10.000 hari untuk menjadi orang yang pakar. Nah, 10.000 hari itu berapa? Nah, silakan dibagi 360 hari. Itu lama banget. Bisa puluhan tahun, bisa belasan tahun. Ya, artinya ya memang akhirnya konsistensi itu menjadi sangat penting sekali untuk kita lakukan. Ya, kenapa? Karena orang yang berbakat sekalipun dalam pengembangan dirinya, dia akan menemukan kesulitan, dia akan menemukan ketidaknyamanan, ya, atau bahkan dia akan mengalami ketidakberhasilan. Nah, karena itulah kemudian Bapak Ibu, salah satu hal yang sangat penting yang tadi saya sampaikan, cari alasan sebanyak mungkin agar kita bisa konsisten. Tadi alasan yang pertama adalah minat. Pastikan bidang yang kita tekuni adalah bidang yang kita minati, ya. Bidang yang kita minati itu satu. Yang kedua, jangan sampai kita hanya pada bidang yang kita minati saja, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau kita hanya mengandalkan pada keminatan saja atau pada passion saja, maka kita dalam tanda kutip menjadi orang yang sangat egois. Nah, karena itulah kemudian tambahkan alasan yang kedua. Apa? Kita punya tujuan yang mulia. Misalnya kita punya orang tua, kita punya anak, punya istri. Bapak Ibu bayangkan ya, misalnya kita berminat pada satu bidang. Pada saat yang sama, kita punya keluarga yang harus kita bahagiakan. Wah, itu alasannya, motivasinya akan semakin besar begitu. Kenapa? Ada alasan dari dalam, yaitu keminatan dia, minat dia, passion dia, sama ada alasan dari luar, yaitu anak istri, masyarakat, bangsa dan negara begitu ya. Jadi cari alasan sebanyak mungkin agar kita bisa konsisten. Selain tadi yang disampaikan sama James Clear ya, buat buat usaha kita itu semudah mungkin karena sifatnya manusiawi. Kita kalau ketemu dengan sesuatu yang susah, kita akan nyerah duluan gitu loh. Maka buat latihan kita itu semudah mungkin. Kenapa? Dengan begitu kita akan bisa lebih konsisten. Nah, itu yang mudah. Nah, yang kedua yang disampaikan sama James Clear itu kan tadi kan rumus yang disampaikan James Clear itu kan buat lebih mudah, buat terlihat, buat lebih buat menarik dan buat memuaskan. Nah, kalau terlihat itu begini. Saya kasih rumus ya, misalnya begini. Kita kalau mau olahraga lari, maka pastikan ada sesuatu yang bisa kita lihat. Apa? Sepatu misalnya. Ya, sepatu kita lihat. Jadi kita mau lari, tapi sepatunya nggak kelihatan di mana. Baju olahraganya nggak kelihatan, maka kita akan semakin males larinya gitu. Tapi kalau kita mau lari, sepatunya kelihatan dan bisa kita jangkau, baju olahraganya kelihatan dan bisa kita jangkau, maka itu akan memudahkan kita untuk lari. Sama juga prinsipnya kita main HP, Bapak Ibu ya, kita main HP. Kenapa kita akhirnya sering melihat HP, sering ngecek HP, padahal nggak ada pesan masuk gitu loh, nggak ada panggilan masuk. Kenapa? Karena HP itu terlihat dan terjangkau. Jadi salah satu alasan kenapa kita susah sekali melepaskan diri kita dari HP, dari handphone, karena handphone kita itu terlihat dan terjangkau, mampu dilihat oleh mata kita dan mampu dijangkau oleh tangan kita. Makanya salah satu rumusnya, kalau mau membuat sebuah kebiasaan baru, maka pastikan kebiasaan itu bisa terlihat. Karena tindakan kita itu sangat visual. Sama seperti orang kalau belanja. Jadi kita ini kalau ke swalayan sering sekali yang mau kita beli itu ada 5 item. Tapi ketika kita datang ke sana yang kita beli ada 10. Kenapa? Karena yang 5-nya itu, kenapa kita beli? Karena kita terlihat. Awalnya kita nggak mau beli deterjen misalnya. Nggak ada rencana mau beli deterjen. Tapi ketika kita masuk swalayan, kita melihat deterjen. Tiba-tiba kita kepikiran, oh saya mau beli deterjen. Padahal nggak ada kita rencanakan. Jadi tindakan-tindakan kita, Bapak Ibu ya, tindakan-tindakan kita ya yang merupakan unsur terkecil dari sebuah kebiasaan sering sekali terbangun karena kita melihatnya. Makanya itu kalau kita mau menanamkan kebiasaan baru dalam diri kita, maka pastikan ya kebiasaan itu atau apapun yang bisa membuat kita melakukan kebiasaan itu terlihat ya. Kalau mau baca buku begitu. Kalau kita ingin membangun kebiasaan baca buku, maka pastikan bukunya terlihat dan terjangkau kita. Di ruang tamu ada buku, di kamar ada buku.
ya kan? Di toilet ada buku misalnya ya. Jadi kemana-mana kita melihat buku, maka kebiasaan atau dorongan untuk membaca buku itu akan timbul. Kenapa? Di mana-mana kita melihat buku gitu. Ya sama seperti tadi, di mana-mana kita melihat HP gitu loh. Kan HP kan kalau kita bekerja kan HP kan dekat kita. Karena HP dekat kita bisa kita lihat dan bahkan bisa kita jangkau, HP-nya bisa kita ambil, maka ya akhirnya ya kita main HP begitu. Kita main handphone. Nah, saya kira begitu Mas Eko dan Bapak Ibu semuanya ya. Jadi ada banyak sih sebenarnya ya yang bisa saya sampaikan, tapi secara sederhananya begitu. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali Mas Aang ya. Dan pertanyaannya juga sangat memancing dari Kak Eko tadi ya. Dan ya ternyata ada alasan ilmiahnya ya di balik kita mau beli satu ternyata pulang bawa 3 seperti itu. Okay. Nah itu Mas Yusuf ya. Mas Yusuf, ini apa namanya? Ini ada penelitiannya, Betul. Barang dalam produk yang kita beli di swalayan itu adalah produk yang posisinya itu sejajar dengan mata kita. Jadi produk yang ditaruh di rak yang sejajar dengan mata kita, bukan yang ada di bawah, yang di dekat kaki sama yang di atas. Kenapa? Karena itu cenderung tidak terlihat oleh pandangan mata kita. Nah, tetapi kalau dia ada dalam pandangan mata kita, maka kita akan dorongan dan pengalaman pribadi. Wah, iya betul. Jadi ya. Diperintah beli 5 produk, 5 item, ketika pulang kan 10, nambah 5, padahal 5 itu nggak direncanakan. Kenapa dibeli? Karena terlihat. Jadi betul-betul ada visual hack-nya ya. Betul. Oke, siap. Terima kasih sekali lagi kepada Mas Aang yang luar biasa membawakan materi tentang konsistensi pengembangan diri seperti itu. Oke, siap. Berhubung karena waktu nih kakak-kakak ya. Sebelumnya saya mohon izin nih untuk memanggil peserta semua dengan kakak-kakak nih ya, dikarenakan memang kalau dilihat dari yang on kameranya itu usianya memang ya hanya 2 gitu, muda atau lebih muda gitu ya. Nah ini ya oleh karena itu supaya semangat muda terus, apalagi semangat belajarnya, saya izin Pak untuk memanggil dengan kakak-kakak ya. Oke, siap. Sekali lagi terima kasih kepada Mas Aang yang sudah menyampaikan materinya dengan sangat luar biasa, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para peserta, kepada kakak-kakak semua yang pertanyaannya belum sempat dibacakan dan dijawab nih ya. Nah ini betul, Mas Aang langsung mengirimkan Instagramnya nih, @aangkuna, ada di chat. Silakan bagi yang ingin langsung dijawab pertanyaan secara eksklusif, boleh follow dan langsung kirimkan DM kepada Mas Aang ya. Insya Allah nanti akan di follow back dan dijawab pertanyaannya Mas Aang ya. Insya Allah ya. Jadi bagi yang ingin bertanya langsung terkait dengan dunia pengembangan diri bisa join ya. Kita bisa diskusi di sana. Betul. Medsosnya Insya Allah terbuka ya, Mas Aang ini untuk sharing dan berbagi ilmu. Ya, oke. Selanjutnya kakak-kakak semua, setelah kita mendengarkan keynote speaker dari Dr. Bo tadi dan juga lanjutan materi berjudul konsistensi pengembangan diri dari Mas Aang. Nah, ini mungkin kakak-kakak semua udah banyak yang bertanya-tanya nih. Sebenarnya apa sih yang kita launching pada malam hari ini ya? Sebenarnya apa sih Lifelong School dari Trasco Jakarta ini? Ya, saya akan menjelaskan secara singkat ya untuk kakak-kakak semua. Jadi mohon izin untuk share screen juga. Bentar. Nah, jadi kakak-kakak semua, program Lifelong School dari Trasco Jakarta ini adalah sebuah persembahan dari kami untuk memfasilitasi keinginan belajar, semangat belajar kakak-kakak semua yang ingin terus-menerus belajar dan juga menimba ilmu baru nih, yang pastinya ingin belajar dimanapun dan kapanpun. Ya oleh karena itu memang kelas-kelas ini atau sekolah ini, Lifelong School ini kita desain secara online supaya apa? Supaya dari seluruh wilayah di Indonesia bisa ikut seperti halnya pada malam hari ini. Dan di Lifelong School by Trasco itu ada apa aja sih kelas-kelasnya? Yuk kita kepoin langsung. Nah,
Kurang lebih ada 8 kelas kakak-kakak semua. Yang pertama adalah leadership class yang langsung akan dimentori atau dibawakan oleh Dr. B.S. Wibowo yang menyampaikan keynote speaker di awal tadi. Dan kelas kedua itu ada team building class yang akan dibawakan oleh salah satu coach team building yang sudah sangat berpengalaman lebih dari 10 tahun di bidang team building di Trasco, yaitu oleh Coach Rosiman. Oke. Dan yang selanjutnya ada juga kelas Building and Career Development Class yang akan dibawakan oleh Kepala Divisi Psikologi di Trasco, yaitu mentor Bembi Yasham MPSI, psikolog. Oke. Nah, yang selanjutnya nih, yang udah nggak asing, yang barusan menyampaikan materi, yaitu kelasnya Mentor Angkun Naifi. Ya, beliau akan mengisi kelas online kita, yaitu self improvement class. Dan kebetulan nih, tadi banyak yang bertanya tentang bakat dan potensi diri ya. Dan nanti untuk kelasnya Mas Ang yang pertama itu temanya adalah temu bakat dan potensi diri. Jadi pastikan jangan sampai ketinggalan. Yang kelima itu ada kelas work culture class atau kelas budaya kerja yang akan disampaikan oleh Direktur Trainer Trasco Jakarta, yaitu Bapak Muhammad Apud Kusairi SPD MSI. Nah, yang keenam itu ada kelas Digital Marketing and Web Design Class yang langsung akan dibawakan oleh saya sebagai digital marketing strategis di Trasco Jakarta. Nah, untuk yang tema pertamanya nanti kita akan membahas tentang copywriting untuk penjualan. Sip. Nah, ini dua kelas terakhir adalah public speaking class yang akan dibawakan oleh Coach Agus Abdurrahman yang sama seperti halnya trainer yang lain, beliau sudah sangat berpengalaman dalam menyampaikan materi mengenai public speaking class. Dan nanti kelas pertamanya itu akan berjudul Impactful Public Speaking. Dan yang terakhir yaitu kelas desain grafik class yang akan disampaikan oleh desainer grafis Trasco Jakarta. Kalau tadi kakak-kakak ada yang bergabung sejak awal dan saya tampilkan sedikit video ya yang berisi flyer kata-kata motivasi yang desainnya amat sangat bagus. Itu semua adalah hasil karya dari beliau ini ya, hasil karya dari mentor desain grafis kita nanti, yaitu Mas Pik atau Pak Lutfi, seperti itu. Oke, nah bagaimana sih caranya untuk bisa mengikuti kelas-kelas ini? Nah sebelumnya saya sampaikan dulu nih jadwal-jadwal kelas kita. Jadi kelas Lifelong School by Trasco ini didesain berlangsung secara pekanan, yaitu 1 pekan sekali ya. Nah ini bisa dibaca jadwalnya nanti atau di pekan depan. Itu yang pertama adalah kelas digital marketing. Nah itu di tanggal 13 November. Lalu di tanggal 20 November itu ada team building class. Yang selanjutnya 27 November itu self improvement class, 4 Desember leadership class, 11 Desember career class, dan selanjutnya 18 Desember public speaking, 25 Desember desain grafis, dan untuk putaran pertama itu akan berakhir di 8 Januari 2022 yaitu work culture class atau kelas budaya kerja. Tapi dari kami mohon izin menyampaikan juga di awal bahwa jadwal ini dapat berubah sewaktu-waktu namun dengan pemberitahuan sebelumnya. Seperti itu kakak-kakak semua. Nah, kakak-kakak semua itu cukup mengeluarkan biaya sebesar Rp50.000 untuk mengikuti kelas-kelas yang amat sangat luar biasa dan bermanfaat yang udah disampaikan tadi ya, itu oleh Trasco Jakarta ya. Jadi hanya Rp50.000 biaya investasi leher ke atasmu untuk setiap kelas di Lifelong School by Trasco Jakarta. Dan saya mau menyampaikan satu lagi kabar bahagia nih khusus untuk kakak-kakak semua yang hadir di acara grand launching pada malam hari ini. Apa itu kabar bahagianya? Nah, lihat.
Ya, kabar gembiranya khusus bagi peserta Grand Launching Lifelong School by Trustco pada malam hari ini berkesempatan untuk menjadi special member. Wow, apa itu special member? Yuk kita langsung aja. Nah, ini ya, benefit menjadi special member. Jadi kakak-kakak semua, yang berkesempatan untuk menjadi special member hanyalah peserta yang hadir di Grand Launching pada malam hari ini. Jadi kita tidak akan buka lagi kepada orang lain selain peserta pada malam hari ini. Apa aja benefitnya? Yang pertama adalah priority seat ya. Yang pastinya nanti ke depannya itu kita juga akan membuka secara umum kembali nih kelas-kelas kita tadi ya kepada orang-orang yang mau ikut. Nah, untuk kakak-kakak semua yang udah menjadi special member itu nggak perlu takut nggak kebagian kursi gitu, karena otomatis akan kita prioritaskan, akan langsung terdaftar sebagai salah satu member kelas dan nggak perlu lagi pikir-pikir daftar ulang seperti itu. Dan yang kedua, wah ini nggak kalah asyiknya, yaitu berhak memberikan rekomendasi atau usul materi kelas. Nah, itu kan kalau yang tadi dibacakan itu kan tema-tema besarnya ya. Ada kelas public speaking, ada kelas self improvement, ada kelas leadership. Nah, itu nanti kakak-kakak yang sebagai special member itu bisa mengajukan nih, wah, tema kelas public speaking-nya ini dong. Tema kelas self improvement-nya ini dong. Nah, itu silahkan. Bagi special member itu berhak memberikan rekomendasi dan usul materi kelas. Wih, keren ya. Yang ketiga adalah grup pendampingan lifetime. Jadi khusus para special member ini kita akan buatkan grup WhatsApp khusus yang isinya bersama semua mentor kelas-kelas tadi selama-lamanya gitu ya. Sampai istilahnya kita tidak bertemu kembali gitu, baik secara online maupun offline. Nah, di grup itu nanti akan dilakukan pendampingan setiap setiap kelas berakhir. Di situ juga kita bisa bisa tanya jawab langsung dengan para mentor. Dan grup ini khusus cuman buat para special member. Untuk yang bukan special member tapi mengikuti kelas gitu ya, setelah kegiatan ya udah gitu, nggak ada grup pendampingannya. Mereka hanya mendapatkan rekaman dan juga file materi gitu. Tapi untuk yang special member, di samping mendapatkan rekaman dan file materi itu juga ada grup pendampingan lifetime. Dan yang terakhir yang paling berharga nih, bagi special member itu nanti akan mendapatkan gratis 1 paket digital produk dari Trustco Jakarta. Apa aja sih digital produk dari Trustco Jakarta? Nah, ini ya. Silakan nanti kakak-kakak special member bisa milih 1 gratis. Ya, gratis gitu ya, nggak perlu bayar lagi. Ini kalau kita jual biasa itu harganya minimal 99.000. Apa aja digital produknya? Ada yang pertama Inspiring Human Capacity Building. Isinya adalah file PowerPoint siap pakai yang berisi materi-materi gitu ya, ada banyak banget gitu. Ada leadership, ada team building, ada spiritual gitu ya. Dan juga isinya juga ada video inspiratif yang bisa kita pakai saat mengisi materi. Dan yang kedua adalah game team building anti pusing. Nah, di digital product game team building anti pusing ini isinya adalah file-file PowerPoint dan juga rekaman mengenai game-game team building yang bisa langsung kita pakai baik secara online maupun offline gitu. Jadi kalau kita mau mengadakan event team building baik secara online maupun offline, langsung aja buka digital product ini. Dijamin anti pusing dan nggak usah repot lagi bikin-bikin bahannya. Dan yang ketiga yang nggak kalah keren juga yaitu digital product copywriting rekening tring-tring. Wah, ini adalah digital produk yang berisikan kumpulan copywriting siap pakai dari berbagai macam produk. Itu ada 30 produk untuk saat ini. Dan semua digital produk ini itu akan terus diupdate isi-isinya. Jadi sekali dapat itu akan terus mendapatkan update-update sampai selama-lamanya sampai kita nggak update lagi. Wah, enak ya. Cukup bayar sekali dapat kelas, udah gitu dapat digital produk, ditambah dapat benefit-benefit yang lainnya juga. Nah, syarat dan ketentuannya apa sih untuk menjadi special member?
Yang pertama adalah berkomitmen mengikuti minimal 1 putaran lifelong school. Yang dimasukkan 1 putaran lifelong school seperti apa? Yaitu adalah 8 kelas dari 8 mentor kita tadi. Nah, itu jadi kalau udah 8 kelas berlangsung dari 8 mentor kita tadi, itu disebutnya sebagai 1 putaran lifelong school. Yang kedua adalah minimal pilih dan transfer biaya investasi langsung untuk 4 kelas gitu. Jadi dari 8 kelas ini, itu untuk member, special member itu minimal mengikuti atau memilih 4 kelas dan langsung transfer untuk 4 kelas tersebut, seperti itu. Dan yang ketiga, pastinya kita maunya tuh special member tuh berbeda dong dengan yang peserta biasa yang enggak mengikuti grand launching pada malam hari ini. Jadi nanti special member itu kita akan latih untuk mengisi lesson learn setiap pekannya dari kelas-kelas yang kita ikuti bersama, seperti itu. Oke, siap. Nah, itu ya penjelasan mengenai program lifelong school dari Trasco Jakarta ini. Ya, oke. Sebelumnya apakah ada yang ingin bertanya mengenai program lifelong school ini atau ada yang ingin langsung daftar jadi special member? Dipersilahkan bisa langsung unmute dan menyalakan mikrofonnya. Coba. Ada yang ingin bertanya? Ya. Oh ya, yang terakhir saya lupa menyampaikan bagaimana sih caranya kalau ada yang mau mendaftar untuk menjadi special member. Itu gampang, nanti langsung saya kirimkan link registrasi special member lifelong school by Trasco Jakarta di grup WhatsApp kita, di grup WhatsApp peserta grand launching pada malam hari ini. Jadi nanti kakak-kakak semua yang berminat bisa langsung mengisinya dan spesial langsung terdaftar sebagai special member lifelong school by Trasco Jakarta. Oke. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan seputar program lifelong school by Trasco Jakarta ini? Oke. Sebelumnya mungkin kalau sedikit kelewat nih ya, untuk judul-judul kelas di putaran pertama nanti, ya, itu nanti di putaran pertama nanti itu udah ada beberapa judul kelas nih yang dikonfirmasi oleh para mentor kita. Di antaranya adalah di kelas team building, itu nanti akan temanya adalah mini training for trainer team building. Wah, jadi kita akan belajar bagaimana menjadi seorang trainer team building di kelasnya Coach Rosiman nanti, seperti itu. Yang kedua itu ada di kelasnya Mentor Bembi Asyam, Building Career and Development Class, itu nanti di pertemuan pertama akan membahas tentang show your kompetensi, bagaimana kita bisa sukses di setiap asesmen kompetensi yang kita lalui. Ada juga dari Mas Aang nih yang barusan tadi ngisi di self improvement class, itu nanti di pertemuan pertama kita akan membahas tentang temu bakat dan potensi diri yang menjadi banyak pertanyaan dari peserta-peserta pada malam hari ini. Dan juga di kelas digital marketing and web design class itu nanti di pertemuan pertama bersama saya kita akan membahas tentang copywriting untuk penjualan. Nah, habis itu juga ada di public speaking class, di pertemuan pertama itu ada materinya adalah impactful public speaking, dan di desain grafis class itu pertemuan pertama akan membahas tentang dasar-dasar desain grafis. Nah, seperti itu ya kakak-kakak semua ya. Jadi memang untuk lifelong school ini sebisa mungkin kita desain supaya kakak-kakak semua bisa nyaman dan bisa mengikutinya kapanpun dan dimanapun, seperti itu. Oke. Oh ya, ini ada pertanyaan nih, ada batasan umur kan untuk mengikuti sekolah ini, Kak? Nggak ada ya, karena judulnya kita adalah lifelong learning atau pembelajar sepanjang hayat, seperti itu ya. Jadi menuntut ilmu atau mencari ilmu itu nggak terbatas usia. Dan di lifelong school by Trasco Jakarta ini bebas mau usia berapapun gitu ya. Mau yang baru belajar pun ya, tentang materi-materi yang disampaikan tadi itu bebas. Kita akan sama-sama belajar di sini. Ya, jadi nggak ada batasan umurnya. Oke.
Apakah waktunya, oh ya ini nih, apakah waktunya sama seperti malam ini untuk long life school ini ya. Jadi untuk waktunya adalah setiap hari Sabtu ya, setiap akhir pekan ya. Nah untuk waktunya nanti kita akan konfirmasi itu minimal 1 pekan sebelum kelasnya, apakah pagi atau malam hari seperti saat ini, seperti itu ya. Oh ya, dapat sertifikatkah? Dapat sertifikat dari setiap kelas, yang mana sertifikat itu adalah sertifikat resmi ya. Kami saat ini dari Atrasco udah banyak mengeluarkan sertifikat resmi yang memang bermanfaat bagi setiap peserta yang mengikuti training-training kami, khususnya misalnya untuk pengajuan kenaikan jabatan atau untuk sertifikasi dan sebagainya. Oke, siap ya. Nah, seperti itu ya. Sekilas dari program Lifelong School by Atrasco Jakarta ini. Oke, bagi yang masih ingin bertanya atau mau langsung daftar, langsung aja nanti kita bincang-bincang di grup WhatsApp peserta Grand Launching Lifelong School by Atrasco Jakarta ya. Oke, siap. Oke, waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat ya, oleh karena itu kita udah sampai di ujung acara ya. Izinkan saya berpantun untuk menutup event kita pada malam hari ini. Kupas-kupas buah manggis, puas tidak puas, waktunya habis. Cakep. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Siap ya, dipersilakan bagi yang ingin live Zoom-nya untuk melanjutkan aktivitasnya, dipersilahkan ya. Oke. Sampai bertemu di kelas-kelas Lifelong School yang selanjutnya. Jangan lupa daftar sebagai special member. Nggak ada foto bareng, Bang. Oh, udah di awal tadi Pak Buwo. Udah, oh ya, udah di awal ya, udah ada. Udah ada di chat awal tadi ya. Oke. Oh iya, siap. Selamat istirahat. Selamat istirahat. Ya. Terima kasih. Sertifikat untuk sekarang. Linknya boleh dibagi. Linknya boleh dibagi.